بمرضاة الله سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه وإلى حضرة النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع مشايخنا ولوالدينا وخصوصا لمؤلفي هذه الكتب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Amin. Maka engkau ketahui, sampai situ ya. Masih lanjutan tentang hadis an-nadamu taubatun, bahwa penyesalan itu adalah taubat. Sehingga kenapa mesti ada takut terhadap siksa, kenapa mesti ada perasaan tidak sanggup menerima siksa, dan harus ada perasaan bahwasannya dosa itu sangat buruk. Kenapa harus ada seperti itu kalau seandainya an-nadamu itu adalah tobat, cukup menyesal saja maka itu sudah dianggap sebagai tobat. Maka engkau tahui dengan yang demikian itu bahwasannya adalah pada hadis makna yang tiada engkau pahamkan dia pada zahirnya. Perlu kita pahami bahwa hadis ini tidak bisa dimaknai secara zahirnya saja, karena akan bertentangan dengan banyak riwayat-riwayat lain. Kita dalam memahami hadis itu nggak bisa langsung ambil bunyi hadis itu bagaimana langsung diambil. Harus dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain, harus dilihat asbabul wurud, harus diperhatikan ada bertentangan dengan hadis yang lebih sahih atau tidak. Nah, ini yang seperti ini sering banyak kita jumpai di dalam hadis bahkan Al-Quran, bahwa tidak bisa diambil zahirnya hadis, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Kalau zahirnya itu bertentangan dengan akidah kita, berarti ada takwilan-takwilan lain yang mungkin lebih pas maknanya ketimbang diambil zahirnya. Maka termasuklah hadis ini. Contoh hadis tentang yanzilu rabbukum, turun Tuhan kalian, nah fi sulusil lail, pada sepertiga malam yang terakhir. Turun Tuhan kalian. Kan nggak mungkin dikatakan Allah itu turun, karena Allah bukan materi, bukan benda yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Maka yang seperti ini tak bisa dimaknai dengan makna zahirnya. Begitu juga lah dengan hadis an-nadamu taubatun, ini tak bisa dimaknai dengan makna zahirnya. Jadi tiada engkau pahamkan dia pada zahirnya. Dan yaitu, jadi takwilnya bagaimana, pemahamannya bagaimana. Dan yaitu bahwasannya menyesal karena membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut akan siksanya daripada barang yang membangkitkan atas taubat. Menyesal yang bagaimana? Menyesal karena mengagungkan Allah. Bukan maksudnya kita nyesal karena telah mengagungkan Allah. Kita menyesal karena telah melakukan kesalahan kepada zat yang maha agung. Mungkin kalau bikin salahnya kepada orang-orang rendah, mungkin kalau bikin salahnya kepada orang-orang yang bawah, itu penyesalannya tidak begitu kuat. Tapi ini bikin dosanya kepada yang maha mulia, kepada yang maha agung, maka wajarlah kita nyesal. Nah, itu maksudnya. Dan juga
takut akan siksanya, takut akan siksa Allah. Nah, kedua hal ini, inilah yang akan membangkitkan atas taubat, yang akan memunculkan rasa taubat, yang nasuh, taubat yang sesungguhnya. Maka bahwasannya yang demikian itu setengah daripada sifat orang yang taubat. Nah, ada rasa menyesal dan ada rasa takut kepada siksaan Allah, itu adalah di antara sifat orang yang taubat. Dan hal mereka itu bahwasannya apabila menyebutkan segala adkar yang 3 yang mendahulu bagi taubat, kalau seandainya orang itu mengingat atas 3 perkara yang lalu, dosa itu buruk atau maksiat itu adalah kejahatan, kemudian siksa Allah itu sangat kuat, kemudian kita tak akan sanggup menanggung siksa Allah, itulah maksud yang 3 tuh ya, segala adkar yang 3. Nah, maka menyesal, maka setelah ingat itu dia pun nyesal karena bikin dosa, dan menanggung itu artinya membawa dia atas meninggalkan ikhtiar bagi dosanya. Jadi dia nggak akan lagi melakukan dosa, dan tinggallah menyesalnya itu di dalam hati pada yang lagi akan datang. Tinggal lagi menyesalnya itu di dalam hati pada yang lagi akan datang. Nah, maka menanggungkan dia menghinakan dirinya dan merendahkan dia. Jadi akan membawa kepada menghinakan dirinya dan merendahkan dia. Nah, maka tatkala adalah yang demikian itu daripada asbab taubat, dan sifat orang yang taib dinamakan dia dengan nama taubat. Karena menyesal itu erat kaitannya dengan taubat dan sifat orang yang bertaubat, maka dinamakanlah dengan nama orang yang taubat. Maka faham olehmu yang demikian itu dapat taufik insyaallah ta'ala. Ini cuma membahas satu hadis, an-nadamu taubah, dibahas panjang lebar supaya nggak salah faham. Karena memang kebanyakan yang dirasakan orang yang hendak taubat itu adalah penyesalan. Bukan satu-satunya syarat taubat itu menyesal, bukan. Bukan dengan rasa menyesal itu saja sudah jadi taubat, bukan. Nah, yang lalu juga udah diterangkan ya, menyesal itu tidak ikhtiari. Nah, yang ikhtiari itu adalah taubat. Nah, maka tatkala adalah yang udah lewat tadi. Maka jika engkau kata, betapa ada bagi seorang bahwa jadilah sekira tiada jatuh daripadanya dosa kecil dan besar. Kalau ada yang bertanya, ada nggak orang yang mungkin terlepas dari dosa kecil dan dosa besar? Ya, para nabi itu kita tahu bahwasannya para nabi itu maksum. Walaupun tetap nanti kalau dikaji-kaji di sebagian qaul-qaul atau qil-qil, pendapat-pendapat yang lemah, tetap ada khilaf. Tapi kita yang kita pegangi, para nabi dan rasul itu punya sifat amanah. Amanah itu artinya apa? Amanah itu tidak akan melakukan dosa, baik yang haram, yang makruh, bahkan yang khilaful aula pun tidak. Haram tidak, makruh tidak, khilaful aula pun tidak. Itulah kaji kita di kajian tauhid bab amanah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh nabi-nabi itu maksum istilahnya. Nah, bahkan sampai tingkat mustahil melakukan dosa. Kalau nanti ada banyak riwayat tentang kesalahan ini itu segala macam, nah maka itu perlu takwilan. Nah, yang pertama Nabi Adam itu kan yang paling populer, yang dikatakan makan buah terlarang. Nah, nama buahnya sebenarnya di Al-Quran nggak dibilang buah khuldi ya. Khuldi itu kan diambil dari kata kholada. Kholada itu artinya kekal kan gitu. Kita bilangnya kan buah khuldi ya. Padahal yang bilang buah khuldi itu sebagai khuldi itu setan ya? Iblis. Jadi iblis bilang kalau kau makan buah itu kau akan kekal di surga selamanya. Nah, maka buah itu kata iblis adalah buah khuldi, buah yang membuat seorang kekal. Berarti sebenarnya kalau kita bilangnya buah khuldi berarti kita ikut-ikutan iblis.
sebenarnya itu. Tapi ya ini udah yang sering terpakai di lisan. Karena di Al-Quran nggak disebut nama buahnya apa. Wala taqrabah hadhihi syajarah gitu saja. Dan jangan jangan kalian berdua dekati pohon ini gitu. Nggak ada pohon khuldi, pohon apa ini nama buahnya. Tapi setan ngasih tahu itu seandainya kalian makan, kalian akan kekal, akan khuld, akan selama-lamanya ada di surga gitu. Nah, tapi kan ditakwil oleh para ulama bahwasannya satu takwilan bahwa yang mengambil adalah Siti Hawa kemudian diberikan kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun bahasanya nggak makan, cuma nyicip saja. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu termakan sumpah palsu. Karena di Al-Quran itu dikatakan waqasamahuma, dan setan pun atau iblis pun bersumpah dengan nama Allah bahwasannya itu kalau dimakan kalian akan kekal. Nah, makanya jadi namanya buah khuldi. Jadi ya dengan segala macam takwilan tadi. Nah, jadi kalau ditanya, bisa nggak ada orang yang lepas dari dosa kecil dan dosa besar? Maka ketahui olehmu bahwasannya ini pekerjaan yang mungkin, ya mungkin saja. Nah, ini kan kajian tauhid ini. Ya mungkin saja, nggak mustahil. Bisa Allah ciptakan makhluk atau orang yang memang nggak terlibat dosa kecil dan dosa besar, ya bisa. Ya malaikat aja udah ada contohnya. Ini kalaupun manusia mau dibuat begitu ya boleh. Ya bisa, nggak ada masalah. Tiada mustahil. Kemudian yaitu terlebih mudah pada Allah, yaitu gampang aja sama Allah. Bermula Allah Ta'ala menentukan dengan rahmatnya orang yang dikehendakinya. Ya udah. Nah, jadi tinggal Allah tentukan siapa yang nggak terlibat dosa kecil, dosa besar, jadi bisa. Nah, jadi kalau istilahnya ini kan para nabi dan rasul itu ada istilahnya maksum. Kalau maksum ini udah sampai tingkat mustahil melakukan dosa. Nah, lalu ada istilah untuk para aulia, para wali-wali Allah itu mahfuz. Mahfuz itu masih mungkin bikin dosa, cuma kemungkinannya ya kecil. Selama masih dalam derajat wali itu akan terjaga betul untuk tidak melakukan yang seperti itu. Tapi masih mungkin untuk melakukan maksiat. Nah, kemudian setengah daripada syarat taubat ini insya Allah akan datang.